Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan monolog Al-Quran, masuki ayat ketiga surat Al-Baqarah. Ayat ketiga surat Al-Baqarah ini membahas tentang tahapan pertama untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita sudah membahas di ayat pertama surat Al-Baqarah, kita diperintahkan untuk mengeja, lalu ayat kedua diperintahkan untuk menerima fakta bahwa petunjuk yang kita minta adalah Al-Quran sebagai jalan yang harus ditempuh untuk orang-orang yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita juga sudah mempelajari bahwa orang-orang yang bertakwa adalah sama dengan orang-orang yang diberi nikmat seperti yang telah tertera di ayat 7 surat Al-Fatihah. Nah, seperti itulah ya gambaran dari korelasi antara ayat 1, 2 dan sekarang memasuki ayat ketiga sebagai tahapan pertama dalam menempuhi langkah menjadi orang yang bertakwa. Kita bacakan dulu ayat ketiga surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ayat ketiga ini sebetulnya seakan-akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mengimani kegaiban, kedua menegakkan sholat, dan ketiga adalah menginfakkan apa yang direzekikan. Tapi sebetulnya ayat ketiga surat Al-Baqarah ini pondasinya adalah tahapan yang pertama, yaitu mengimani dengan kegaiban. Nah, kalau kita tidak masuk atau tidak kokoh berdiri di atas pondasi mengimani kegaiban, maka kita tidak akan bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu menegakkan sholat dan menginfakkan apa yang direzekikan. Ini seperti sebuah pintu gerbang ya. Jadi kalau kita bayangkan bahwa tahapan pertamanya itu adalah mengimani dengan kegaiban, itu seperti kita membuka pintu gerbang. Kalau kita tidak membuka pintu gerbangnya, maka kita tidak akan memasuki tahapan selanjutnya. Apa yang menarik dari apa definisi kegaiban ya? Mengapa mengimani kegaiban itu bisa menjadi suatu pondasi atau pintu gerbang memasuki tahapan selanjutnya? Berarti kita harus memahami dulu apa itu kegaiban. Nah, selama ini kan kita diberitahu bahwa kegaiban itu berkaitan dengan makhluk-makhluk supernatural seperti setan, malaikat, jin, dan lain-lain gitu ya. Termasuk di dalamnya yaitu Allah itu sendiri sebagai zat yang menciptakan alam semesta. Karena kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengindra gitu ya semua itu. Sebetulnya itu adalah cakupan yang ya benar gitu, tapi ada hal yang harus kita pahami bahwa kegaiban itu berkaitan dengan sesuatu yang lebih luas dari itu, yaitu hal-hal yang tidak manusia ilmui. Nah, kalau bicara tentang manusia yang apa yang tidak diilmui manusia itu kan sangat luas ya, karena ilmu manusia itu terbatas. Jadi kalau kita bicara tentang manusia gitu, manusia selalu merasa bahwa dia memahami hidup. Padahal banyak sekali hal di luar dirinya, di luar yang dia ketahui itu tidak 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 ada diketahui ya, tapi bukan berarti tidak ada gitu. Makanya dikaitkan dengan keimanan. Nah, keimanan itu tuh apa? Keimanan itu adalah suatu perasaan bahwa kita percaya, kita itu menerima bahwa ada hal-hal yang tidak kita ketahui, tapi eksis. Makanya kita sebut mengimani kegaiban. Jadi kita menerima bahwa di luar yang kita ketahui di dunia ini banyak hal-hal yang tidak kita bisa indra, tidak kita ketahui, tapi ada. Nah, itu sebetulnya definisi mengimani kegaiban. Jadi kalau kita bicara bahwa kegaiban itu sekadar menerima fakta bahwa Allah, malaikat, terus ya iblis, setan, jin, dan misalnya hari akhir itu ada, sebetulnya lebih dari itu. Sama seperti kita misalnya memahami bahwa ada black hole gitu ya. Walaupun misalnya itu sebuah teori, dulunya sebuah teori sampai akhirnya ditemukan foto pencitraan dari black hole itu sendiri ya.
Tapi sebelumnya orang tuh percaya gitu, wah ada nih namanya black hole. Kenapa? Dari pengkajian dan dari perhitungan. Nah itu seperti itu ya. Jadi mengimani itu nggak bisa dikatakan sekadar percaya. Kalau misalnya kamu ditakut-takuti sama orang tua gitu dulu, kamu jangan main di luar nanti diculik sama banyak gombel gitu ya. Harus ada faktanya dulu, harus ada memang arahan menuju ke situ ya. Nah, jadi kalau keimanan itu tidak bisa berdiri dengan suatu tanpa pondasi. Jadi kita kan selalu ini berpikir bahwa iman itu ya percaya aja, mau ada pondasinya, mau ada tidak, mau ada hipotesanya atau tidak, mau ada bukti ilmiahnya atau tidak, percaya aja. Nah, kalau percaya aja itu kan lebih mirip seperti tahayul ya, mengimani tahayul. Nah, padahal kalau iman dengan kegaiban itu berarti sesuatu yang sebetulnya secara intuisi kita tuh menerima bahwa faktanya itu ada. Mungkin mirip seperti kita akan menikahi seseorang gitu ya. Ketika kita akan menikahi seseorang, kalau kita tidak mengimani dia sebagai seseorang yang cocok dan layak untuk dijadikan suami, misalnya ya kalau kita perempuan, maka kita tidak akan menikahinya gitu karena tidak ada keimanan kepada sosoknya gitu ya, kepada karakter dasarnya. Nah, jadi kalau kita kan nggak mungkin gitu nikah sambil nutup mata atau seperti beli kucing dalam karung, nggak mungkin gitu ya. Jadi memang udah ada jejak-jejaknya dulu, udah ada yang kita teliti dulu, udah ada hipotesanya. Nah, seperti itu ya. Jadi keimanan itu bukan berarti sesuatu hal yang berdiri dari ruang hampa gitu ya, kosong aja gitu, tidak. Memang ada intuisinya, ada dasar pemikirannya. Nah, satu kata iman itu sendiri pada dasarnya sebuah kata yang setara dengan rasa aman. Jadi kalau kita bicara tentang keimanan, pasti dia menimbulkan rasa aman. Nah, apa kaitannya dengan kegaiban? Maksudnya gini, manusia itu kan nggak suka kalau dia tidak tahu, dia tidak memahami hidup, dia tidak mengerti mau seperti apa sih kehidupan ini. Dia banyak hal yang dia tidak ketahui dan kemudian dia bingung gitu ya. Nah, kalau kita menyandarkan ketidaktahuan itu dengan kebingungan, maka ya kita akan terus bingung dan cemas. Tapi kalau kita menyandarkan ketidaktahuan kita dengan keimanan, dalam artian gini, oh ya nggak apa-apa loh saya nggak tahu, nggak apa-apa saya nggak ngerti tentang banyak hal, tentang hidup. Tapi saya yakin memang ada kok, memang ada yang tidak saya ketahui. Memang ada hal-hal yang goib gitu ya, hal yang tidak bisa saya indra tapi eksis. Nah, perasaan itu membuat kita merasa tenang. Jadi sebetulnya keimanan kepada kegoiban itu lebih ke sebuah penerimaan atas keterbatasan manusia sebagai manusia itu sendiri ya. Yang dia tidak tahu, tidak bisa mengindra, tapi dia nerima. Kebayang nggak? Jadi kalau kita bicara tentang keimanan dengan kegaiban, maka dia harus mempunyai sikap yang dia tuh kayak apa sih, merendahkan diri atas ketidaktahuannya. Jadi dia merasa tenang dengan ketidaktahuannya. Nah ini kan suatu hal yang sepertinya sederhana, tapi banyak orang yang tidak suka merasa tidak tahu. Makanya banyak yang suka FOMO ya, saking nggak mau ketinggalan berita gitu ya. Tapi banyak juga orang yang merasa, oh nggak apa-apa, saya nggak tahu ya, saya terima-terima aja gitu. Saya memang nggak ngerti, saya memang nggak tahu. Nah penerimaan itulah yang sebetulnya disebut keimanan dengan kegaiban. Jadi kalau kita bicara bagaimana sih seharusnya kita mengimani kegaiban, yaitu dengan merasa tenang dalam ketidaktahuan. Ini sesuatu hal yang harus dipikirkan baik-baik gitu ya, karena manusia pada dasarnya tidak suka untuk tidak tahu. Tapi ketika dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga ini Allah menyatakan bahwa kalau kamu pengen jadi orang yang bertakwa, satu tahapan yang paling mendasar yang kamu harus lakukan adalah kamu menerima ketidaktahuan kamu mengimani ketidakketahuan itu. Coba dipikirkan dengan seksama, seakan-akan ini memang hal yang sederhana ya, tapi itu akan mengubah bagaimana kita memandang kehidupan. Kalau selama ini kita selalu cemas dengan ketidaktahuan kita gitu, terus kita selalu pengen tahu,
segala kita pelajari gitu ya. Tapi di dalam ketika kita belajar sebetulnya ada titik-titik yang dimana kita akhirnya stuck, terus kita ngerasa iya ya, kok saya masih tetap nggak ngerti ya, kok saya masih tetap nggak tahu, kok saya nggak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada gitu kan. Ini benar nggak sih, ini agama ini benar atau enggak sih, Islam tuh benar atau enggak, Al-Quran tuh benar atau enggak, terus gitu ya kita merasa tidak tenang dengan ketidaktahuan kita. Dan sebetulnya Allah cuma nyuruh kamu tenang aja, kamu nerima aja ketidaktahuan itu gitu. Dengan penerimaan itu maka kita menjadi tenang gitu kan. Lalu kita merasa oh iya nggak apa-apalah, saya belum tahu, saya belum ngerti, tapi ya saya terima aja. Nah, sebetulnya sikapnya seperti itu yang harusnya muncul dari ketika kita membaca ayat 3 surat Al-Baqarah ini. Dan dari penerimaan kita atas ketidaktahuan kita itu nanti kita akan bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Ini sangat menarik ya. Karena mungkin orang nggak sadar gitu korelasinya apa. Mengapa setelah mengimani dengan kegaiban Allah menyatakan bahwa dan orang-orang yang menegakkan sholat. Kita percepat sedikit gitu ya karena memang pembahasannya sebetulnya panjang. Tapi kita sedikit percepat gitu agar kita bisa memahami bahwa iya, kalau kita tidak mengimani dengan kegaiban, kalau kita tidak mau menerima dengan kegaiban, maka kita tidak akan punya semangat atau keinginan untuk menegakkan sholat. Jadi kalau ditanya, kenapa orang sih suka malas-malasan sholat? Sebetulnya bukan permasalahan sholatnya, tapi permasalahannya adalah dia sendiri tidak mengimani kegaiban. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, orang itu bisa menegakkan sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu kan katakanlah suatu doa ya. Kalau bahasa aslinya itu artinya sholat itu doa. Menegakkan sholat itu berarti konsistensi sholat itu dijaga, terus apa ya? Kita juga menegakkan tuh dalam artian kita memahami sholat itu tuh apa, untuk apa gitu kan ya. Jadi kita sadar bahwa ada sesuatu hal yang harus kita terus kerjakan dan terus pelajari. Dan itu semua hanya bisa muncul semangatnya, motivasinya kalau kita merasa ada banyak hal yang kita tidak tahu di kehidupan ini. Dan kita ingin terkoneksi dengan yang maha tahu ya. Dengan cara apa? Allah menyatakan dengan cara sholat. Jadi sholat itu sendiri hanya bisa kita tegakkan dengan semangat, dengan motivasi yang tinggi, dengan konsistensi kalau kita memang ingin terkoneksi dengan yang maha tahu. Kalau kita tidak merasa bahwa kita ini tidak tahu apa-apa, kita itu nggak ngerti tentang hidup, kita tidak merasa perlu mencari tahu, maka kita tidak akan ingin sholat. Jadi kalau ditanya kenapa banyak orang yang tidak ingin sholat, ya pasti dia merasa dirinya tuh udah tahu banyak hal. Saya udah ngerti kok tentang hidup, saya ngerti kok kalau hidup ini cuma sekali, saya tahu kok begini-begini begitu gitu ya. Dia tidak punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa dirinya itu nggak tahu apa-apa. Jadi kalau misalnya orang, misalnya gini, kalau kamu punya masalah, sholat gitu kan. Berarti apa? Kita tuh stuck, kita nggak tahu jawabannya apa, kita nggak tahu mesti berbuat apa. Makanya kita jadi semangat tuh sholat, karena kita ingin terkoneksi dengan yang tahu. Dengan Allah, dengan yang lebih paham tentang hidup daripada kita gitu kan. Tapi kita kan masa cuman sholat kalau kita lagi ada masalah. Padahal kita sebetulnya selalu ada masalah ya. Nah, orang-orang yang mengimani kegaiban, dia tuh akan selalu merasa bahwa dirinya tuh nggak tahu apa-apa. Itu tuh every time gitu. Sehingga ketika dia disuruh sholat, dipanggil untuk sholat, ya dia sholat gitu. Karena dia, ya emang saya juga nggak tahu mau ngapain. Mau ngapain hidup, sekarang mau ngapain, mau berbuat apa, mana yang paling baik yang harus saya kerjakan. Nggak tahu. Makanya dia selalu punya motivasi untuk sholat. Nah, jadi kalau kita kehilangan motivasi dalam sholat, sebetulnya bukan dipaksa, oh paksa kamu takut-takutin neraka, ya itu juga salah satu caranya ya. Tapi Allah udah ngajarin sendiri gitu, bahwa caranya adalah lowering your ego, merendahkan diri, merendahkan hati gitu ya, merendahkan bahwa kita tuh tahu apapun. Jadi mengimani kegaiban. Itu korelasinya. Lalu apa korelasinya dengan menginfakkan apa yang direzekikan? Infak itu artinya apa sih? Infak itu artinya memberi. Memberi. Yang kita pikir memberi sebagian aja, bukan. Infak itu menghabiskan.
Silakan dicek ya. Jadi kalau kita bicara tentang menginfakkan rezeki, intinya Allah bilang habisin aja tuh hartamu. Apa yang Allah rezekikan. Rezekikan itu macam-macam ya, dalam artian bahan makanan, eh, terus hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan kita dalam hidup ya, survival kita dalam hidup. Nah, mengapa Allah menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang suka menghabiskan harta? Karena ini balik lagi ke masalah kegaiban. Nah, kalau kita merenungkan tentang rezeki, maka kita akan memahami kok tiba-tiba ya saya kaya misalnya ya. Atau kok tiba-tiba ya saya miskin. Jadi rezeki juga berkaitan dengan kegaiban. Misalnya gini, kok bisa sih orang itu tiba-tiba nemuin ladang emas? Emang tiba-tiba loh, nggak sengaja. Nah itu kan sebetulnya adalah kegoiban ya. Jadi kalau kita bicara tentang kegoiban, rezeki juga berkaitan dengan kegoiban. Maka orang yang memahami bahwa rezeki itu adalah kegoiban, dia akan dengan mudah menafkahkan, menghabiskan. Toh nanti juga datang lagi. Kita juga nggak tahu kok rezeki juga tiba-tiba ada. Kalau dihabiskan, kita infakkan, nggak ada masalah. Nah itu ya. Jadi ciri orang-orang bertakwa di tahapan yang pertama, di saat kita mulai memasuki keinginan untuk menjadi orang bertakwa, pintu gerbangnya adalah mengimani kegaiban. Mengimani kegaiban harus diwujudkan dalam dua hal, yaitu menegakkan sholat dan menginfakkan rezeki. Kalau kita masih pelit, berarti kita belum mengimani kegaiban. Kalau kita masih malas sholat, kita juga belum mengimani kegaiban. Jadi ayat ini menunjukkan sumber motivasi utamanya kita untuk melakukan dua hal, yaitu menegakkan sholat dan menginfakkan rezeki. Dan kalau kita memang bermasalah di dua hal ini, berarti kita sebetulnya belum mengimani kegaiban. Nah, itu yang diajarkan di ayat 3 surat Al-Baqarah yang merupakan salah satu landasan utama untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang tinggal kita mencoba merenungkan, benarkah kita sudah termasuk orang-orang yang mengimani kegaiban? Nah, kalau belum, gimana caranya? Gampang sebetulnya. Caranya belajar lebih banyak untuk bisa sadar bahwa kita tuh tidak tahu apa-apa. Semakin kita belajar, semakin kita akan sadar bahwa kita tidak tahu apa-apa. Karena orang yang belajar sedikit dan kemudian sombong, itu ada sindromnya ya. Jadi semakin dia belajar banyak, satu titik dia akan semakin sadar bahwa dia tuh nggak tahu apa-apa. Jadi tujuan yang Allah minta kita tuh apa sebetulnya? Ya belajar banyak, belajar tentang hidup yang lebih banyak, sampai kita satu titik menyadari kita tuh nggak tahu apa-apa. Kebayang ya? Nah makanya itulah yang disebut kenapa agama itu untuk orang-orang yang akil balik, yaitu yang akalnya sudah sampai, yang sudah banyak belajar dan tidak menemukan kebenaran atau tidak menemukan hal yang bisa membuat dia memahami kehidupan dan akhirnya dia sadar dia tuh nggak tahu apa-apa, barulah di situ dia bisa masuk ke dalam agama. Ya, sekian dulu pembahasan ayat ketiga surat Al-Baqarah. Mari kita sama-sama merenungkan dengan seksama ayat ini agar kita bisa menjadi orang-orang yang membuka pintu gerbang menuju ketakwaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.